Yang pertama mungkin The 4-Hour Work Week-nya Tim Ferriss. Ayo googling. Yang kedua ya, Vagabonding. Tuh kan, gue juga nggak tahu buku itu. Langsung ya. Kok gue deg-degan ya nunggu buku ketiganya, karena jangan-jangan gue belum pernah baca lagi. Gue adalah The 7 Husbands of Evelyn Hugo. Ya Allah. Oke. Ya terus gimana? Dia habis melihat foto Thailand. Audio roll 3, 2, 1. Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku. Wah, udah ada berapa episode ya. Dan buat lo yang udah ngikutin, segmen terdampar ini adalah segmen di mana kami mengundang tamu-tamu macam Mbak ini, yang nanti akan kita damparkan. Dan di situ kita akan ajak setiap tamu untuk cerita tentang 3 buku yang akan mereka bawa ke pulau terpencil Kepo Buku, serta juga nanti ada 1 lagu. Intinya sebenarnya sih kita cuma pengen tahu seperti apa sih buku itu mempengaruhi mereka, seperti apa sih buku itu mempengaruhi pola pikiran mereka, pola hidup mereka, atau mungkin hobi mereka. Pokoknya banyak hal yang terkait dengan buku, makanya kita ceritakan lewat buku-buku favorit mereka. Dan langsung aja, tamu terdampar kali ini bukan orang lama sih, dia dulu podcaster yang luar biasa. Apa? Saking luar biasanya gue pernah merasa terhormat. Gue didatengin di tempat kerja gue di Thailand. Aduh. Oh gile bener, gue masih inget tuh wawancara di salah satu ruangan di kantor gitu kan, sambil berharap bos gue nggak nongol gitu kan. Dan ternyata obrolannya seru. Cuma sekarang podcastnya nggak tahu kemana. Dengar sih sekarang udah jadi vlogger kondang katanya, tapi tetap cinta sama buku, selain juga traveling. Ya gue sok tahu aja, nanti kita tanya. Novia, selamat datang di Pulau Kepo Buku. Selamat datang dan selamat sore Mas Rane dan juga penonton ya ini. Bukan Penonton. cuma pendengar. Oh enggak, pendengar. Oh, dua-duanya. Basisnya Kepo Buku itu tetap audio. Luar biasa. Gitu. Penonton dan pendengar dari Kepo Buku. Bener. Gue sebetulnya tadi mau datang pakai baju garis-garis juga. Waduh. Tapi kemudian ada penasehat spiritual gue yang bilang, Mas, kalau lu pakai baju garis-garis ke samping, lu tambah gedang. Kok dengerin kata-kata orang lain sih? Saya sekarang kan ada penasehat fashion gitu. ada. Sebagai apa namanya? Selebriti gitu kan. Sosialita Sekarang di Jakarta Selatan. Udah tampil di kamera gitu kan, selama ini Betul. nggak pernah pakai kamera, jadi ya saya menurut saya. Jadi saya pakai kaos Kepo Buku aja sekalian buat promosi. Luar biasa. Lu sekarang ngapain bisnis lu? Ngepet. Kerja? Enggak bercanda. Gue lagi menahan diri untuk tidak mengaitkannya dengan Depok. Waduh, kesebut kan. Oke. Sebenarnya kalau kota tinggal ya 1 itu aja. Cuma emang kadang suka melancong. Untuk pekerjaan sebenarnya sama aja sih, seperti dulu berkecimpung di ranah media, walaupun tidak bekerja bareng lagi bersama Mas Rane. Dulu sempat bekerja bareng. Iya, jadi Novia ini sebenarnya meninggalkan kami. Itu saya sedih sekali, tapi ya sudahlah. Setiap orang punya jalan hidupnya. Betul. Kadang hal baik tidak selalu bersama. Betul. Pertanyaan terakhir sebelum kita cemplungin lo ke Pulau Kepo Buku. Apa kabar podcast Podstalgia yang keren itu? Gue terus terang suka Podstalgia konsepnya. Jadi film dan kenangan orang gitu ya. Iya. Makanya ada unsur nostalgianya gitu. Oke. Kemana? Masih ada. Kalau mau didengerin cuma nggak upload lagi, udah lama. Nah, Podstalgia itu pivot jadinya ke YouTube. Oh. Kenapa YouTube? Karena gue pribadi, pakai gue nggak apa-apa kan ya? Nggak Mas boleh. Rane. Ini Nggak boleh. Ini podcast sopan, jadi harus ngomongnya saya. Baik. Enggak Jadi lah. saya Santai lah. berasa lagi ini di diskusi buku laut bercerita. Jadi Sedap. Jadi gue memutuskan untuk pindah ke video karena pengen belajar ngomong monolog tanpa diedit. Karena gue udah ngerasa aduh butek banget, gue udah gak bisa ngomong nih sama orang lain, mana di rumah kerjanya juga sendiri. Ya kan, sama koceng-koceng liar yang suka minta makan. Oke. Siap. Kita langsung aja cemplungin Novia. Udah tahu aturan mainnya ya Novia? 3 buku di Pulau Terpencil plus 1 lagu sebagai bonus gitu. Jadi tertampar. Terdampar. Ya Allah ya, Iya, Tuhanku. siap. Joknya aja masih cringe sampai sekarang. Oke. Yang penting bukan tergampar. Bukan Wah, bahaya. tergampar. Oke. Bagian pertama silakan. Yang pertama mungkin The 4-Hour Work Week-nya Tim Ferriss.
Ayo googling. Baru buku pertama aja gue langsung nggak tahu loh. Tamu-tamu sebelumnya tuh gue masih bisa relate. The 4 Hour Work week. Work Week by Jadi jam kerja 4 jam seminggu. Itu intinya ya kalau yang gue tangkap Mas, jadi ngomongin tentang gimana kita kerja secara efektif dan efisien tapi juga hasilnya bisa lebih. jadi 4 jam aja. Iya itu sebenarnya berlebihan aja sih, namanya orang jualan buku kadang tuh judulnya berlebihan aja. Kayak ada buku I Will Teach You to Be Rich, kayak gue akan ngajarin lo biar jadi kaya, itu kan kayak apaan sih ngejual ini banget, geli deh. Itu in your face gitu. Tapi sebenarnya isinya sih oke-oke aja. The 4 Hour Work Week, Betul. escape the 9 to 5 life anywhere and join the new rich. Kan geli banget join the new rich apa lagi. Ya Tapi kan? lu baca? Tapi baca dan ternyata itu cukup mengubah hidup saya, persepsi. Oke, cerita dulu tentang bukunya deh. Jadi- Baru nanti bagaimana mengubah hidup lu. Simple ya, walaupun ini sebenarnya mungkin nggak terlalu praktikal untuk di Pulau Terdampar, tapi masih agak ada kaitannya karena cover bukunya tuh orang lagi nyantai di pohon kelapa. Pakai hemok gitu. Betul, masih nyambung kan sama Terdampar yang beneran. Betul. Nanti ada di sini gambar bukunya ya. Nah harus itu harus. Kenapa gue, Tutupin muka gue. kenapa gue suka buku ini dan langsung terlintas ketika ditanya. Karena dulu gue kan awalnya kerja di kantor, terus kayak di kantornya tuh yang 9 to 5 setiap hari. Oh, Mbak-mbak SCBD gitu lah ya. Betul, literally Mbak SCBD dulu. Oke. Terus baru keluar ketika ada masalah di kantor. Masalah apa gue jadi? Jadi kepo. Agak gini, jadi saya sudah bekerja tapi tidak bisa ada kompensasi, kurang lebih begitu. Lu kerja gak digaji maksudnya? Iya kurang lebih seperti itu. Oke, Saya terus, tidak bilang iya atau enggak, Oke, kurang lebih. oke. Terus ya udah habis itu kan jobless beberapa lama sampai akhirnya pandemi. Nah pas pandemi daripada makin hopeless terus nggak ada kerjaan, akhirnya gue cari, mohon maaf banget karena nggak ada duit, jadi cari buku bajakan ini. The 4 Hour Work Week jujur. Tapi akhirnya pas udah bekerja lagi bisa punya buku ini sebenarnya malah ke teman, beliin dong buku ini gitu. Oke. And then, Terus apa sih yang ingin disampaikan lewat buku? Kalau gini loh, kita tuh banyak ngejudge book by its cover kan ya. Betul. Begitu ngeliat gini, oh ini berarti kayaknya nih ngajarin bagaimana dalam pekerjaan tuh cukup 4 jam aja. Karena kata orang kan ketika 70% waktu lo habis di pekerjaan berarti lo nggak punya hidup. Mungkin gitu nggak sih? Enggak ya? Tapi gue pribadi bukan masalah itu, karena gue percaya kalau hidup sama kerja itu harus diintegrasi sih. Masya Allah. Masya Allah Robbi, Masya Allah, tabarakallah. Keren banget. Tapi kalau di sini ini menurut gue agak hoax ya untuk judulnya, karena sebenarnya Tim Ferriss ini dia bekerja keras dulu kok awalnya. Oke. Dia bekerja keras dalam menjual suplemen untuk Oke. kesehatan. Oke. Terus kan nggak mungkin dong orang nggak bekerja keras untuk jualan terus dapat duit banyak. Jadi dia di sini awalnya jualan dulu sendiri. Intinya sebenarnya dia bikin sistem nyari penjual-penjual lagi. Kayak apa tuh istilahnya tuh? Downlinean. Downlinean, betul. Serius? Kurang Terus, lebih. terus. Terus kan lama-lama karena udah downlinean, dia lama-lama bisa delegasi semuanya dong. Dan ujung-ujung ya udah uang tetap berjalan buat dia udah Kerja 4 jam. kerja 4 jam, entah cuma buat memonitori. Berarti beneran hoax dong, karena dia udah kerja berat sebelumnya kan. Tapi nggak sehoax itu, karena intinya adalah makanya kalau yang gue tangkap dari sini emang harus kerja keras dulu. Entah bikin sesuatu atau apa, nanti mungkin dari sesuatu itu bisa bikin kita bisa kerja minimal. Tapi itu juga sebenarnya hoax juga untuk diri dia, karena dia juga masih aktif sebagai kreator konten di YouTube. Dan nggak mungkin itu 4 jam, nggak mungkin. So dengan segala lu yang cerita loh bahwa ini hoax loh sebenarnya. Tapi harus kerja berat segala macam. Tapi take away lu apa dari buku ini sampai lu memilih buku ini sebagai salah satu buku yang akan lu bawa gitu loh. Karena gue jadi belajar kalau misalkan kerja tuh bukan cuma kantor atau kita nurut sama sistem mayoritas sih. Kayak lulus dari kuliah kerja di kantor. Emang iya, sekarang pun juga jatuhnya gue iya, cuma tipe bekerja tuh bisa beda-beda. Oke. Tipe pekerjaan, Dan itu bisa. peraturan. Jadi 4 hour-nya ini sebenarnya nggak bener ya?
mungkin buat dia sempat benar kali ya. Oke. Karena dia bilang kayak gue habis bekerja keras itu bisa tiba-tiba ikut kompetisi dansa internasional di Argentina. Dan kenapa gue juga suka karena dia ngomongin soal dia berpetualang ke negara-negara lain. Langsung nyambung gue. Karena udah relate ya, Mas. Udah relate banget. Jadi karena ini bisa jalan-jalan ke luar negeri. Waduh. Gitu kan ya. Kamu itu hargailah bangsa sendiri. Jalan-jalanlah di Indonesia yang luas ini. Kata siapa saya tidak Kata jauh. salah satu komen di YouTube-nya. Wow. Oke, gue kepo ya. Memang kadang kalau komentar YouTube orang tuh kita nggak tahu siapa dia nggak tahu siapa kita, naruh komen aja Naruh padahal komen nggak aja. kenal. Oke. So, ini aplikatif buat lo ya? Menurut gue lumayan aplikatif. Berhasil ya? Dan ketika lo mau rekomendasikan ke teman-teman yang mau baca ini, apa menurut lo yang terpenting harus dipahami? Harus dipahami. Sebenarnya kalau untuk penting dan paham itu hal yang personal ya, Mas. Asik. 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 Karena menurut gue mungkin penting dan harus dipahami. Mungkin menurut Mas Rane atau mungkin menurut Dika yang sekarang ada di belakang kamera itu tidak penting. Seperti kepercayaan kan menurut gue benar, tapi mungkin menurut Mas Rane enggak. Tapi secara umum di sini menurut gue tim Ferris ingin menggambarkan kalau misalkan pekerjaan itu sebenarnya jenisnya macam-macam. Oke. Cuma dari jenis macam-macam itu tentu ada risiko sama konsekuensi dari setiap pekerjaannya. Kayak misalkan entrepreneur, ya mungkin kesempatan untuk dapat uang lebih banyaknya lebih besar daripada mungkin kerja kantoran untuk gambaran umum. Tapi dengan menjadi entrepreneur kan dia punya risiko untuk mungkin mikirin gaji karyawannya, terus mungkin tiba-tiba produk lu kagak bener, dia yang harus pasang badan, atau tiba-tiba ada lawsuit. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi ada konsekuensi dan resiko sendiri. Ada resikonya sendiri. Betul. Kayak kalau kerja di kantor, iya dapat gaji. Maksudnya nggak terlalu, mungkin nggak kesempatan untuk melipat gandakan penghasilan kayak pengusaha mungkin tidak segede itu, Iya. tapi dapat stabilitas. Jadi enak kalau mau beli popok buat anak kalau udah punya keluarga. Jadi ada konsekuensi sama risikonya, ada safety net juga. Tapi ya balik lagi ke pilihan masing-masing. Itu. Dik, gue lagi ngomong sama Dika Siap. ya di belakang kamera. Dik, gue jadi tahu Dik alasan dia keluar dari tim kita dulu Dik. Enggak ada, woi bohong itu. Gue akan salahkan tim Ferris. Enggak. Gue udah baca tim Ferris sebelum join PSR, mohon maaf. Tolong. Kan balik lagi ke risiko masing-masing. Balik lagi ke risiko masing-masing ya, oke. Kalau justru kalau misalkan gue kayak gitu mendingan kayak Dika jualan daging, Oh iya, sate. iya, sate. Oh luar biasa, podcast pula, terus Iya. kerja di sini juga. Tuh justru contoh yang baik. Harus kita promosiin tuh apa Dik namanya Meet and Grill, cari ya. Di Instagram Meet and Grill. Meet and Grill. Lo mau bikin pesta-pesta daripada ribet-ribet lu bakar-bakaran segala macam kan ya? Mendingan panggil Meet and Grill, udah disiapin semuanya, bakarannya dibakarin juga. Dan beneran enak loh. Aduh makan mulu ya Allah, jadi lapar gue. Waktu kita pesta perpisahan dengan Novia, Waduh. kita ngundang Meet and Grill dan ya Allah ya Tuhanku. Enak banget. Terima kasih loh Terima Dika. kasai. Ini contohnya justru. Episode ini disponsori oleh Meet and Grill. Oke, kita akan menuju ke buku kedua sebentar lagi. Oke. Gak Halo usah. semua, saya Rane Hafid. Cie. Masih terlalu dibuat-buat ya? Kurang. Luar biasa. Kayaknya harus lebih Udah tulus oke. gitu ya. Halo semua, saya Rane Hafid dan kita ada di segmen terdampar dari podcast Kepo Buku yang kali ini mendamparkan tamu saya, teman saya juga, salah satu panutan saya juga, namanya Novia. Gue tuh sampai lupa nama asli lu, Nov. Ya Allah, keren loh pakai saya, berasa di TVRI. Asik. Novia Kelana. Ih, geli banget, udah Novia aja. Oke, Novia aja. Lah dia sendiri bikin nama media sosialnya begitu. Aduh. Oke. Apa nih? Gue sebelum nanya ke buku berikutnya, gue mau tanya sebenarnya lu tuh seorang avid reader nggak sih? Avid tuh coba boleh diperjelas. Seorang pembaca. Gue lupa ya dia translator soalnya, jadi harus jelas bahasanya. Enggak, malah blow on berarti itu. Banyak Lu nanya. tuh seorang pembaca yang bener-bener apa? Gila gitu loh. Pokoknya dalam satu hari lu harus ada membaca gitu nggak sih?
gue nggak tahu ini menjawab apa enggak Mas, tapi gue setidaknya mencoba untuk baca setidaknya 1 lembar sehari. Itu Minder. Evit gak? Minder gue langsung. Evit gak? Enggak sih, bukan 1 lembar, 1 halaman doang, sorry. Satu halaman sehari. Gokil. Dia bisa loh. Lu bisa menyempatkan. Gue tuh nggak bisa baca buku yang dipirit gitu loh. Dipirit. Iya, Ngerti nggak lo iya, dipirit? iya. Maksudnya Dicicil-cicil. kayak gue sekarang kan lagi baca salah satu buku self help. Gue diketawain lagi. Udah bodo amat. Loh, ini kan buku self help juga Ya ini gua. self help juga ya. Tapi gue lagi baca salah satu buku gitu ya, dan gue nggak bisa tuh baca 1-2 halaman gitu loh. Padahal kan gue sibuk, kan lumayan sibuk. Jadi gue harus minimal 1 bab gitu loh. Gue nggak bisa 1 halaman. Kalau boleh tahu halaman. judulnya apa? Ya Allah ya Tuhanku, kenapa? Oh, How to Win Friends. no. Teman-teman pendengar Kepo Buku udah tahu betapa gue sangat tidak suka dengan Buku itu. buku itu. Kenapa ya kalau boleh tahu ya Mas, jujur. Kita tanya balik. Lu kenapa jadi malah Ngajak interview terdampar gue? bareng lah. Ini Nggak sebuah mau, taktik. gue nggak bisa. Nggak. Sebenarnya gue nggak suka buku itu, lebih kepada pengalaman di masa lalu lah. Ketika gue sempat dipaksa untuk membaca itu. Personal. Oke, lanjut. Adam Grant, Originals, How Non-Conformists Move the World. Oh, oke. Terus suka? Suka. Karena Adam Grant emang penulis yang oke sih. Oke banget. Dan original ini kan sebenarnya menceritakan bagaimana sebenarnya it's okay to be different gitu loh. It's okay nggak ikut arus gitu. It's okay nggak niru-niru yang sukses mana untuk viral segala macam. It's okay. Jadi diri sendiri, dan dia memberikan contoh-contoh dari banyak orang gitu. Itu menarik banget. Dan kenapa gue jadi yang cerita buku gue? Karena siap mendengarkan. Ada tamu sebetulnya. Oh gitu. Oke, jadi gitu ya, 1 halaman sehari ya. Iya, karena apalagi jujur nggak sedikit yang gue baca adalah buku non fiksi. Mungkin kebalikan yang Mas Rane, baca non fiksi harus 1 bab. Tapi kalau gue justru karena non fiksi, jadi 1 halaman pun nggak apa-apa. Dan biasanya kenapa gue 1 halaman doang? Karena dari 1 halaman biasanya gue jadi kepo, akhirnya baca lagi. Jadi sebenarnya nggak 1 halaman juga ya. Enggak. Ada kemungkinan lu bisa Ada nambah. kemungkinan. Asal mulai dulu kayak lari kan kayak lari deh bentar 500 meter terus kayak nanggung lama-lama 5 kilo. Oke. Jadi lebih ke situ Lu aja rekor sih. lu pernah nggak ngabisin buku dalam sekali duduk baca? Oh pernah. Buku, ntar deh ditanyain deh. Oke. Temanya beda soalnya. Oke. Buku kedua yang akan lu bawa atau selamatkan kalau lu kita damparkan di sebuah pulau terpencil. Yang kedua ya, Vagabonding. Tuh kan, gue juga nggak tahu buku itu. Nah, buku Vagabonding ini trivianya gue tahu dari buku The 4-Hour Workweek Tim Ferriss. Jadi referral ya, Bo. Vagabonding. Iya, oleh Rolf Potts. Ini judul agak panjang, makanya gue ada contekan juga. Oke. Vagabonding, an Uncommon Guide to the Art of Long-Term World Travel. Jadi intinya bisa diterjemahkan seperti panduan untuk menjalankan jalan-jalan di waktu yang panjang. Tapi lu melupakan satu kata di situ. Apa tuh? The art. Oh iya, ada artnya. Itu penting. Seninya gitu loh. Betul. Seninya jalan-jalan. Intinya itu. Vagabonding. Langsung dong, ceritain dong. Buku ini tentang apa? Kalau di awal-awal emang ngeceritain tentang bagaimana si penulis Bapak Rolf Potts ini dia pergi jalan-jalan keliling dunia dengan gaya agak backpacking. Agak. Oke. Iya, jadi emang mayoritas kayak di hostel, kayak Oke. entah couch surfing, entah mungkin nginep di mana, kayak bukan yang nyaman lah. Oke. Tapi dia justru senang dan menjalankannya ke berbagai negara di Asia, Afrika, Amerika. Kayaknya semuanya deh, semua benua udah dia telusuri. Ini kayak semacam memoir sih, bukan ya? Agak memoir tapi dia masih menyelipkan tips-tips. Sesimpel kayak kalau jalan-jalan nggak usah terlalu mikirin itinerary, karena dari suatu negara tuh sebenarnya kalau ada itinerary malah mengecilkan negara tersebut atau kota tersebut. Oke. Jadi tidak terlalu menikmati kayak gitu misalkan salah satunya. Oke. Apa yang membuat lu tertarik pindah ke buku ini? Kan lu nemunya dari Tim Ferriss kan? Kenapa? Karena ini ngomongin soal seni jalan-jalan. There you go, nyambung. Jadi lu nggak boleh menolak kalau gue bilang lu sekarang udah jadi traveler. Waduh. Dan pas terdampar kan boring ya, Bo. Iya sih. Terdampar di pulau. Jadi dengan adanya buku itu nanti kita jadi secara nggak langsung implementasikan
seni jalan-jalan tersebut di pulau terpencil itu. Jadi entah nanti kita lama-lama bisa ngeliat, wah kelapanya asik juga ya di hari pertama. Terus nanti di hari kedua tiba-tiba kita ngeliat, wah bintangnya jadi bagus. Jadi ngasih inspirasi juga kan kalau kita di pulau misalkan. Oke. Gue benar-benar tertarik dari kata artnya itu gitu loh. Bahwa ya buat gue ketika seorang sudah memandang sesuatu itu sebagai sebuah seni itu dia menikmati banget, dia enjoy banget gitu. Nah lu sendiri apa yang buat lu menarik dari bukunya si Rolf Potts ini? Menurut gue kenapa menarik karena cocok sama gaya jalan-jalan gue. Karena gue kalau jalan-jalan nggak terlalu terpatri sama landmarks atau yang cagar budaya atau kayak museum-museum yang dituju sih. Jadi terserah gue aja. Kayak misalkan kan kalau orang ke Jepang dia kayak ngeliat nih gue harus makan di tempat ini karena tempat ini rame, atau enggak gue justru kayak gue lapar gue cek yang paling murah atau cocok gue beli. Gue nggak tahu itu direkomendasiin atau enggak. Bukan yang harus, hai guys aku lagi ada di Eiffel Tower gitu ya, enggak ya? Enggak, jujur malah kan pernah ke Perancis juga, belum pernah ke Eiffel Tower. Paling ngeliat dari jauh doang. Lu belum pernah ke Eiffel Tower? Paling ngelewatin doang, tapi nggak pernah turun. Iya, maksudnya enggak. Karena balik lagi kan pas itu gue cuma sendiri dan gue mikirnya gini, gue cuma jalan sendiri. Sebenarnya gue nggak mau banget ke Eiffel Tower. Ntar aja deh kalau bareng temen atau keluarga. Oke. Itu. Nanti begitu bareng-bareng di bawah Ikut Eiffel, deh. di bawah Eiffel Tower, Novia langsung, kalian ingin seperti kami? Kami bisa sampai di Paris gitu. Ini Makanya biasanya kayak gini leader MLM. makanya Udah pernah berarti. kan banyak tuh kayak gitu pakai jaket seragam. Alah jadi nyela orang. Maaf bercanda. Enggak, justru senang, berarti tahu Mas Rani mungkin pernah punya pengalaman ditarik. Kalau mau ngomong pengalaman MLM aja gue pernah ikut. Gue pernah ikut kumpul di sebuah gedung gitu ya, bergandengan tangan dan kami Luar menyanyikan lagu Mars MLM kami supaya lebih bersemangat dan Iya, menyemangati iya, downline kami gitu. Walaupun malam, selamat pagi. Semangat. Tuh, ya. Luar biasa loh. Mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Ya, kalau- MLM itu keren loh kalau lu bisa Betul, menjalankan dengan bagus. Betul. Oke. Asal bukan nipu. Nah, asal bukan nipu. Oke. So, bagian yang paling menarik buat lo dari buku yang berjudul Vagabonding ini. Menurut gue di sini gue seneng ngikutin cerita-ceritanya Rolf Potts keliling di setiap negara. Terus di sisi satu dia juga ngasih tips-tips yang beragam. Jadi kadang dia ngambil testimoni dari orang lain juga. Kayak ada satu bagian dia ngomongin soal travel for women. Karena nggak bohong, gimana pun juga dunia ini nggak adil. Jadi ada beberapa hal yang berbeda ketika cowok yang travel atau cewek yang travel. Berat nih kayaknya, berat nih. Oke. Berat nih kayaknya. Jadi Oke, terus. ada bagian dia ngasih tahu emang gaya travel cewek akan berbeda. Yes, pasti. Iya. Entah soal maaf, keamanan, atau mungkin terutama keamanan sih. Kayak tanggapan orang-orang ke cewek akan berbeda. Tapi Yap. bukan berarti hal tersebut harus memberhentikan keinginan cewek-cewek untuk jalan-jalan. Oke. Makanya itu cuma salah satu bab aja sih. Makanya gue senang buku itu karena ngomongin seni jalan-jalan beneran seni. Jadi beragam banget perspektifnya. Mirip Lonely Planet gak sih? Mungkin mirip ya, cuma Lonely Planet kan nggak sedikit ngomongin destinasinya juga. Dan dia lebih praktikal ya kalau Lonely Planet. Ini juga sebenarnya lumayan praktikal karena dia juga di bukunya ngasih link. Oke, Link ini untuk oke. lihat semacam lodging atau kayak penginapan yang mungkin bisa diinap dengan murah. Oke. Atau untuk lebih dekat dengan locals. Jadi lumayan beragam sih isi bukunya. Dan kalau kita ambil lagi dan bawa lagi ke Tim Ferriss tadi, Tim Ferriss justru terinspirasi dari buku ini. Oh, Dia mention buku ini mulu, sumpah. gimana ceritanya? Tunggu, Tim Ferriss tadi? Ngomongin 4-hour work week. Oh iya nyambung sih, nyambung ya. Oke. Dan Jadi- dia banyak mengutip si Rolf Potts. Banyak banget tuh di buku nyebutin vagabonding mulu. Makanya sampai abis baca buku 4-hour work week langsung kepo, apaan sih buku vagabonding? Dan itu tujuan kepo buku sebetulnya. Setiap kali banyak nyebut-nyebut buku itu orang jadi, oh iya ya gitu. Ketimbang lo datang ke toko buku terus ngeliat-ngeliat di bestseller gitu kan, itu belum tentu kan untuk kepentingan Betul. marketing juga. Tapi ketika orang yang ngomong mungkin akan jauh lebih menarik. Luar Oke. biasa. Buat mereka yang mau traveling ya, mau didamparkan juga di Pulau Kepo Buku gitu ya.
Apa menurut lu yang apa ya? Rekomendasi lu dari buku Vagabonding ini? Oh, cara untuk bertahan hidup mungkin ya. Bertahan hidup. Iya sih. Ya. Untuk praktikal kayak kita di pulau kan terdampar ya, pulau atau kota atau negara apapun, ya kita harus ngikutin, harus bisa adaptasi sama situasi yang ada. Nggak bisa selalu membawa kenangan atau ingatan kita atau kebiasaan lama. Karena belum tentu nggak cocok. Tapi lu applicable nggak ini dengan traveling lu? Applicable sih, karena gue berusaha kalau misalkan ke negara atau kota apapun nggak terlalu kelihatan sebagai turis. Oke. Gue mau mundur dikit tadi cerita lo soal yang bagaimana dia ada bagian tentang female traveler tadi kan. Ya. Emang ini dari pengalaman lo lah ya. Heeh. Udah kemana-mana. Emang separah itu kah? Enggak. Rof, kagak bener. Tapi bukan berarti menginvalidasi Oke. pengalaman teman-teman yang mungkin teman-teman cewek lain yang mungkin pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Tapi alhamdulillah mungkin doa emak kali ya. Jadi sejauh ini sih aman-aman aja. Aman-aman aja. Cuma ketika dari pengalaman lo dan ada teman-teman, karena gue lagi tertarik ngikutin, gue lupa namanya beneran. I'm sorry, it's age factor ya. Tapi gue suka banget ngikutin si mbak-mbak satu ini traveling. Keren banget gitu loh. Sampai dia naik kereta yang berbaur dengan masyarakat di India. Sesuatu yang bahkan gue aja gak berani gitu loh. Iya. Kayak gue ke Filipina, gue gak boleh tuh dilarang naik jeepney. Dan gue ikut, gue manut. Wow. Belum Gua pernah jadi. Belum pernah. Gue udah ke Filipina berapa kali, gue gak pernah berani naik jeepney. Karena katanya dia bilang orang asing sebaiknya jangan naik Gitu. jeepney. Nah, apa namanya? Lu sendiri gimana sih prinsip lu? Apalagi sharing buat teman-teman lah yang mau traveling gitu. Kalau gue sih jujur untuk sekarang emang nyari ya kalau bisa nyaman. Tapi nyamannya gue tuh kayak masih murah juga. Murah, masih bisa ditidurin dan masih enak lah. Jadi dan kamar mandi sendiri kalau gue untuk soal akomodasi. Sebenarnya nggak apa-apa juga kalau sharing, cuma gue pribadi karena mungkin sekarang udah bisa lebih nabung, jadi memilih seperti itu kamarnya. Tapi sebenarnya kalau sharing pun juga nggak apa-apa, karena gue beberapa kali juga sharing, kayak pas itu ke Jepang kemarin juga sharing. Jadi intinya nggak apa-apa yang kayak gaya backpacking, tapi tetap memberikan kenyamanan tersendiri sih. Itu yang gue gak bisa, no. Oh, oke. Gue kan anaknya introvert. Seriously. Iya. Dalam hal traveling tuh gue gak bisa berbaur dengan orang. Gue lebih nyaman traveling sendiri gitu ya. Buat istri gue, sorry ya, bukan gue mau bilang gue gak mau traveling sama lu, enggak ya. Tapi begini jelasin. Waduh. Gue itu lebih suka traveling sendiri gitu loh. Karena gue itu gak suka main tunggu-tungguan tuh, gue gak suka. Oh iya, gue juga kebanyakan sendiri kok. Gue gak suka. Gue bilang, kita kemana nih? Mau makan aja. Makan apa ya? Terserah deh gitu. Ya elah, gak di Jakarta, gak di luar negeri. Iya. Kalau gue masih berdua gak apa-apa. Gak Oh, apa-apa banget. Kalau gue berdua ya mungkin ya dengan istri gue gitu. Gue masih mau lah ya gitu ya. Ini baik kan, membantu. Atau dengan teman-teman yang gue kenal dekat itu bisa gitu. Tapi ketika gue harus, apalagi traveling in group, Oh, oke. gue gak suka banget. Iya. Gue gak suka banget. Terus juga, yang kedua poin tadi itu yang gue setuju sama lu, kamar mandi. Gue gak bisa sharing kamar mandi, beneran. Iya. Mungkin lebih karena gue egois aja kali ya. Gue di kamar mandi itu bisa lama. Oh ya gak apa-apa. Kan preferensi balik lagi. Iya gitu. Tapi oke lah. Jadi kalau lu tertarik dengan traveling, ini Vagabonding recommended ya. Iya, terus kalau mau menambahkan poin tadi kan cuma ngomongin akomodasi. Nah, gue juga tipenya nggak terlalu takut juga sih buat nyoba kayak jeepney. Gue pernah naik jeepney juga kayak sendiri lagi. Terus nyasar di Filipina yang katanya Manila yang katanya emang vibe-nya kurang aman kata orang-orang, tapi so far alhamdulillah masih selamat aja sih. Jadi menurut gue kemampuan untuk bisa blend in ke kayak locals itu membantu banget sih. Dan untuk menambah keamanan. Dan lu nggak terlalu kesulitan karena apa ya, kalau dalam konteks Filipina karena mirip, we all look alike gitu ya. Tapi kalau di Eropa gitu lu nyantai aja ya. Justru nyaman aja sih karena di Eropa, maaf banget nggak tahu kenapa.
nggak mau maksudnya bilang negara A lebih baik atau enggak, cuma kalau sejauh ini di Eropa nggak apa-apa karena mungkin kalau kayak Jerman bahasa Inggris juga nyaman mereka. Iya. Terus Prancis, Swiss, alhamdulillah bisa bahasa Iya, Prancis. jago deh bahasa Kayak- Prancis ya. Gua di menu handphonenya aja bahasa Prancis. Terus. Terus kayak Itali karena bahasanya mirip-mirip Prancis jadi bisa lah dikit-dikit. Jadi nggak kelihatan kayak turis banget. Dan gaya pakaiannya pun juga biasa aja. Kayak bajunya juga ini Dia lagi. jangan nggak usah pakai jaket yang berbulu-bulu di sini gitu kan Sebenarnya ya. itu Nenteng tas. Aduh ya Allah. itu Grogi pilihan banget gue. masing-masing ya. Cuma Oke. selalu ada risiko dari setiap perbuatan. Oke. Nah mungkin dengan adanya tas yang mentereng merah, dengan mungkin merek yang segede gambreng itu, segede gaban, ya nanti orang-orang yang melihat ada kesempatan nih, ya ngelihatnya elu. Iya sih. Negara mana lagi yang masih lu incer? Nggak ada yang gitu-gitu banget sih mas sebenarnya. Nggak ada ya? Biasa aja. Lu jadi nentuin destinasi jalan-jalan lu tuh gimana? Jujur maaf, ini kalau gue sekarang menentukannya bukan karena negara. Ini ada acara apa ya? Gue datang. Eurovision. Eurovision pas itu di Turin. Terus Jadi karena ada berbarengan. acara. Terutama karena ada acara. Dan emang tertarik juga sih sama negaranya. Jadi alasannya double. Kan mahal ke sono. Makanya Ember. kalau alasannya cuma dikit tuh kayak ih mendingan di sini gitu. Tapi gini nggak ada negara yang gue pengen kesini berikutnya gitu nggak ya? Belum sih. Sejauh ini Gue saran sih ke Tanah Suci, Nov. udah. Udah pernah Alhamdulillah udah. backpacking. Enggak sama orang tua. Gue baru mau bilang backpacking. Tapi kalau umroh boleh lo backpacking lo. Sekarang udah boleh Udah ya. boleh. Udah lebih enak ya. Jangan gitu Mas Rane. Enggak, saya nggak berani. Oh enggak berani. Boro-boro backpacking. Tawaf 7 putaran aja kaki gue bengkak. Apalagi backpacking. Ya Allah, sepatunya udah beli yang cocok belum? Belum. Nah itu, Brooksnya Kagak gimana? boleh Oh, pakai nggak boleh ya? pakai sepatu lo lagi tawaf. Sepatu Brooks lagi. Tapi oke. Kirain. Itu buku yang kedua. Oke. Kita nyemplung ke buku yang ketiga. Langsung ya. Kok gue jawab. deg-degan ya nunggu buku ketiganya. Karena jangan-jangan gue belum pernah baca lagi nih. Jadi kayaknya ini udah pernah dengar, tapi bukan Laut Bercerita, maaf. Yang yang dua pertama mungkin non fiksi, tapi Oke. kali ini fiksi. Alhamdulillah Dan ini fiksi. dibaca sekaligus menjawab pertanyaan Mas Rane, buku apa yang dibaca sekali duduk langsung selesai. Ini juga menjawab itu. Jadi bukunya adalah The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ya Allah. Berarti gue belum the seventh. The Seven Husbands. Itu langsung keluar. The Seven Husband of Evelyn Yaitu Hugo. suami Evelyn Hugo. Ini ini ya Lumayan baru sih emang menyarankan bukunya. ini ya poliamori. Oh enggak. Oke, lanjut. The Seven Husbands of Evelyn Hugo dari Taylor Jenkins Right. Reid. Nah, Shoot. ini kenapa gue suka? Karena dari judulnya aja emang udah menarik. Kenapa ada 7 suami cuy? Apa emang banyak banget selirnya atau gimana? Tapi emang ternyata dari setiap suami dia punya perjalanan yang berbeda juga. Kayak dia tuh awalnya Evelyn Hugo ini itu keturunan Hispanik di Oke. Amerika Serikat. Ini fiksi ya? Fiksi. Oke. Tapi pas gue baca, wah ini seru banget sih. Dramatis tapi nggak yang melodramatis banget, Oke. yang nggak over the top. Terus dari kisahnya dia yang hidupnya mungkin cukup kurang, bukan berkecukupan tapi cukup kurang, dia akhirnya mencoba untuk masuk ke ranah Hollywood. Oke. Dan di ranah Hollywood tentu di dunia hiburan ada aja keunikan-keunikannya, kayak misalkan kalau mau naik jabatan harus harus ada bayaran dengan hubungan badan. Siapa misalkan. namanya yang lagi ngetop di Hollywood tuh? Waduh takut siapa ya? Ada yang kena. Udah ntar gue juga inget. Ya itu. Terus. Dari situ, Ya Allah, di studio ada laler. waduh. Terus. Oh dia juga tertarik dengan Tertarik. bukunya berarti. Tuh kan Terus bener. dari situ dia ternyata nanti nikah sama sesama aktor juga. Tapi ternyata aktornya violent, dia cerai. Terus habis itu dia nikah lagi sama seseorang tapi demi status doang. Jadi beragam banget tuh Oh, jadi ini The Seven Husbands kan nikah cerai. kebanyakan nikah cerai, nikah Oke. cerai. Seperti itu. Dan sebenarnya di balik Seven Husbands ini ada rahasia lagi. Apa tuh? Kenapa ada 7 suami? Tapi itu
Dan itu ini masanya itu ketika studio system. Jadi tahun 50-an. Oh, ini settingnya tahun 50-an. Tahun 50-an. Oke. Jadi masih banyak lah hal tabu ketika itu. Tapi uniknya nikah cerai nggak terlalu tabu. Apalagi untuk bintang Hollywood seperti Evelyn Hugo ini. Jadi sebenarnya di balik Seven Husbands, dia ternyata suka sama seseorang, tapi seseorangnya itu nggak boleh dipublikasikan karena tahun 50. Wait, lo bilang ini fiksi? Iya, ceritanya kan. Oh, ceritanya. Gue pikir mau nyebut. Oh, oke. Tapi ternyata di balik rahasia yang perlu ditutup itu siapa pasangannya, ada rahasia lagi di baliknya. Dan yang bikin asik juga adalah, jadi ini ceritanya flashback. Awalnya tuh Evelyn Hugo diwawancara sama satu Media. media. Jadi cerita dia udah jadi artis nih. Udah terkenal banget. Oke. Terus dia minta sama wartawan ini doang yang boleh bikin memoir gue. Entah kenapa, padahal tuh wartawan bukan yang tenar banget, bukan yang punya nama besar, enggak. Tapi Evelyn Hugo benar-benar minta orang itu. Gue sedang mencoba menyelami pikiran lo, tapi Gimana? enggak. Apa yang membuat lo suka dengan novel ini? Karena mungkin ini ngomongin cerita soal Hollywood juga kali ya. Oke. Gue lumayan suka cerita yang ada terkait dengan latar film. Kayak gue misalkan ngomongin series Call My Agent, kenapa suka? Karena dia itu ngomongin agen-agen dari artis. Oke. Itu gue suka, dan ini kan latarnya secara nggak langsung sebenarnya soal kerjaan. Nggak tahu gue kenapa suka setting tentang workplace, karena menurut gue realistis, tapi dramanya juga dapet. Karena emang beneran ya, sehari-hari kan mayoritas dari kita juga bekerja kan. Iya. Dalam hidup di 24 jam itu. Dan ketika cerita-cerita drama itu bisa diinkorporasi dengan pekerjaan, itu menurut gue jadi menarik banget. Oke. Dan apalagi kan dunia film tuh lucu ya, nggak konvensional ya. Kayak untuk dapet peran dia mungkin harus bertarung dengan pemeran lain dengan cara yang mungkin tidak halal ya kalau bahasa Indonesia. Iya, betul. Itu seru banget di sini, dan ternyata ada, setiap baca tuh ada layer yang akhirnya terungkap. Makanya menarik banget. Makanya ambil baca tuh kayak gue nggak bisa stop, gue harus tahu ini kenapa bab selanjutnya. Berapa halaman? 200-an? Kayaknya 200-300-an deh. In one sitting. Sehari. Agak takjub sama saya sendiri karena saya juga bukan tipe orang-orang yang avid reader yang gue bisa baca 4 jam. Enggak, jarang banget. Makanya ini buku lumayan khusus dan spesial juga sih buat gue. Karena bisa selesai dengan cepet. Kayaknya sih lebih kepada kepo sih kayaknya sih. Kepo ya. Cocok dong akhirnya kepo sama buku. judul podcast. So itu rekomendasinya Novia, The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Betul. Taylor Jenkins Reid. Rate ya. Reid. Ya rate atau rate sama aja lah Kok ya. gue bacanya bejo. Kacau nih mata gue. Oke. Recommended ya? Ini buat gue sih, at least gue pribadi bacanya sampai selesai di one sitting. Oke. Sekali duduk kelar, literally. Ya kepotong ke kamar mandi mau makan sih. Terakhir agak klise sih. Apa? Oke, ini gue suka nih pertanyaan kami. Apa hikmah yang lu dapat? Oh, hikmahnya. Nggak, tadinya gue mau pakai bahasa Inggris, nanti gue mau iya. bilang key takeaway-nya apa gitu, tapi kan kayaknya terlalu ini. Apa sih yang menarik yang ya kita kalau habis baca fiksi atau terutama fiksi itu, oke, manusia tuh begini ya, gitu. Kalau lu apa sih? Oke. Ini agak geli ya sebenarnya ngomongin pesan moral, tapi yang gue tangkap di sini adalah Gue menghindari kata-kata itu padahal dia sendiri yang pakai. ambisi, status atau kekayaan tuh bukan segalanya. Kalau terlalu besar itu malah bisa menjatuhkan diri sendiri, nanti jadi nyesel. Oke. Karena banyak soal ambisi. Tadi kan dia soal bintang di Hollywood kan. Itu senggol-senggolannya gila sama menjilat-jilatnya. Iya, itu gue tahu banget tuh pengalaman di Hollywood tuh. Wih, Oke. aktor Hollywood dulu. Aktor Hollywood. Oke. Seperti itu. Berikutnya kita udah ngomongin 3 buku, dan berikutnya gue mau melihat sisi lain dari Novia lewat pilihan lagunya. Waduh. Asik. Ini baru seru, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Cek kayak di TV. Hai, masih dengan gua Rane. Luar biasa. Tadi, halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Rane. Kayak di TVRI, enggak mas? Gue tadi cerita sama Novia, gue tuh orangnya latahan, Nov. Oh. Gue ngelihat gaya vlog lu tuh gue jadi,
apa gue begini aja gayanya gitu ya. Tapi Jadi kalau Mas nggak Rane merasa nyaman itu ya silakan. nggak karena gue ngelihatnya lu nyaman banget gitu loh. Sesimpel itu Kayaknya doang nyantai banget gitu loh. Ketimbang misalnya, halo apa kabar? Kita ketemu lagi di acara gitu. Tapi lu tuh ngomongnya tuh nyantai banget. Hai, aku Novia. Hari ini aku mau cerita pengalaman aku jalan-jalan ke sih. Ngakak Malaysia. banget. Ada apa sih dengan posting Malaysia lo itu? Gak tahu ya, padahal cuma emang beberapa kali kayak, iya, aduh seneng banget buku di Kuala Lumpur lebih murah daripada di Jakarta, suka mahal. Terus kayak ngomong, iya enak banget supir di Malaysia lebih diem daripada di Indonesia. Kadang nanya-nanya pertanyaan personal, gue nggak suka. Intinya sebenarnya kayak gitu doang, kan biasa karena tinggalnya di deket Jakarta, wajar dong. Ada Dan- komen-komen sedikit. Dan terus tiba ini kita lagi ngobrolin salah satu episode vlognya Novia. Terus gue perhatiin di situ jadi ada terpecah dua macam. Satu yang apa namanya, yang apaan sini isi gitu. Ini pasti ketahuan nih orang ini pasti introvert nih gitu kayak gitu. Iya. Ngomongnya di kamar doang gitu kan. Tapi ada Nggak juga salah. Bener. tapi ada juga yang bilang Cik Novia, terima kasih sudah main ke Malaysia gitu ya. Sumpah sekarang tapi viewersnya 79% dari Malaysia. Dari Malaysia. Kaget loh kayak, dan dia juga jadinya nonton video-video yang lain yang pakai bahasa Indonesia. There you go. Gak pernah tahu emang. Di bagian terakhir dari terdampar ini sedikit gue cerita ya, walaupun gue sering cerita ini di podcast Kepo Buku, tapi Kepo Buku itu terdampar itu terinspirasi dari sebuah acara radio dan juga podcast, sekarang udah jadi podcast yang terlama di dunia, sudah 80 tahun. Saya yang jawab Desert Island. Yes, Dari Desert Island BBC. Disc. Dari BBC Radio 4. Wah. 4 kan ya, bukan 3. Oke. Itu. Jadi udah lama gue pengen bikin sesuatu yang terinspirasi dari itu, sampai akhirnya Kepo Buku. Oh, Kepo Buku. Karena Desert Island Disc itu kan lagu kan ya. Iya. Kalau di Kepo Buku itu lebih kepada pilihan buku. Iya, Nah, iya. tapi sebagai tribute penghormatan kepada Desert Island Disc, kepada Suloli dan teman-temannya, gue memutuskan untuk nyelipin satu lagu Asik. gitu. Dan itu menarik loh, kalau karena kita bisa melihat apa ya, jiwa seseorang atau apa namanya, perilaku seseorang itu dari pilihan lagunya. Kadang-kadang gue suka sok merasa seperti itu. So, lagu apa? Lu boleh bawa satu lagu atau bawa satu album tapi oleh penyanyi yang sama. Oh, oke. Jadi bukan satu lagu kompilasi, itu curang namanya. So, lagu apakah itu? Gak boleh kompilasi lagu 80-an gitu ya. Dia ngomongnya gitu, kompilasi. Kalau gue akan bawa kompilasi LCLR. Apaan tuh? Nggak tahu kan lo? Aduh, ya Lomba Allah, Cipta Lagu Remaja. Waduh. Zaman Orba pasti. Penyanyi ngetop sekarang itu lahir dari LCLR. Wah, keren ya. Kadang Gitu. ngiri sih sama zaman dulu tuh Nah, banyak itu dia. kompetisi kayak gitu. Keren. Sekarang mungkin ada tapi bentuknya di akademi. Dan agak kurang sih kalau buat gue sih. Balik ke preferensi Iya, ya. balik. Iya sih. Ya, oh iya ya, gue sedang bicara dengan orang penggemar Eurovision. Oke. Waduh. Sorry. Lanjut. So, lagu apa, Nov? Lagu, aduh nggak tahu Mas Rane tahu nggak ya? Ini lagu terlintas. Sampai gue nggak tahu lagi nih, kelewatan beneran deh. Kayaknya nggak tahu sih Mas, lagunya lumayan baru. Oke. Akhir 2023 Oktober. Lagunya dari Afrika Selatan. Tapi tenar di tangga musik Amerika Serikat. Serius, baru-baru Jujur, ini. Baru-baru ini. Di Apa? beberapa bulan terakhir, judulnya Water oleh Tyla. Tyla itu gimana nulisnya? Tyla, Tyla. Water oleh Tyla. Oke. Kenapa pilih itu? Karena satu emang itu lagu baru, tapi gue dengerin terus dari pertama kali gue denger. Lu kenal lagu itu dari Orang iklan, terus kayak pakai nada lagu itu, dan emang TikTok juga kayaknya lumayan banyak pakai lagu itu. Tapi cuma tahu refnya doang. Nah biasanya ini buat gue ya, lagu-lagu di TikTok tuh kadang cuma potongannya doang yang enak. Iya, Padahal keseluruhan lagu iya. biasa aja. Iya. Tapi kalau buat gue dari lagu ini, dari potongannya, terus gue suka satu lagu, jadi suka sama mini albumnya dia. Oke. Warna musiknya, ya masalahnya kita nggak bisa puter ya karena kena strike di YouTube ya. Iya, ini warna musiknya lumayan dance yang agak gaya Afrika juga. Oh, oke. Kalau nadanya tuh yang make me sweat, make me hard. By the way, Novia ini dulu pernah juga bereksperimen dengan nyanyi pakai Alah. -1.
di kanal Instagram. Jadi kalau lu diizinkan masuk ke Instagramnya yang di lock itu, Ya Allah. lu akan menemukan harta karun teman-teman. Geli banget gue. Terus. Nah, terus Oke, Thailand namanya ya. selain karena emang lagunya catchy, liriknya simple banget. Orang make me sweat, bikin aku keringat. Make me hotter, bikin aku lebih panas. Oke. Ya terus Terus gimana? dia habis melihat foto Thailand. Jadi Gue langsung -2. terus video klipnya juga seru banget. Oh, Kayak oke. ini baru 100 juta orang yang nonton, tuh keren banget sih. Untuk dia tuh lumayan loh baru di ranah musik ini. Emang dia sebenarnya pernah ngerilis beberapa lagu, tapi emang yang paling hit sekarang Water ini. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oh ya, Afrika Selatan ya. Tapi Tyla ini selain karena lagunya, gue juga lumayan seneng sama sosoknya karena dia masih membawa ciri-ciri khas dari Afrika Selatan, Keafrikaannya. Jadi dari dance-nya tuh banyak joget yang ala Afrika. Karena kan kadang kita taunya cuma African American, jadi lebih ke udah asimilasi Amerika banget. Nah ini dia masih banyak citra Afrika Selatannya. Terus video klipnya tuh kayak di pinggir pantai, jadi cocok kan sama Terdampar di Pulau. Oh iya, cocok banget ya. Aduh, sayangnya nggak boleh diputer nih. Lagi party lagi di video klipnya. Kalau di Spotify bisa gue gabungin, tapi oke lah. Nah, teman-teman cari aja ya Water by Tyla, Mungkin yang Tyla. seumuran atau lebih muda sih udah tahu ya. Iya. Tyla ini umurnya berapa? Gue jadi inget. Masih muda dia. Masih muda banget ya? Lebih muda daripada gua, Mas, jujur. Oke. Nah, Secara umum selera musik lo tuh kayak apa sih? kalau gue lihat tadi gue iseng aja ngelihat Di Spotify. yang lagi on repeat. Yang pertama tuh Tyla. Bawahnya tuh kalau nggak salah ada juga lagu Agnes Monica yang indah, tau nggak Mas? Seindahnya. Oke. Yang sejenis itu, jadi agak-agak dance, agak-agak ribut, kebanyakan kayak gitu di on repeat. Terus yang kayak kalau dinyanyiin tuh kayak mungkin agak ekspresif ya. Terus masih bisa joget-joget juga. Kebanyakan sih kayak gitu ya, tadi ngelihat playlist. Ini salah satu tamu gue yang keren nih, beneran. Gue belajar banyak nih. Bohong, pasti dia ngomong gitu Beneran, juga sama beneran. tamu yang lain. Kagak, Dika saksinya. Kagak. Gue belajar banyak dari pola pikirnya tamu yang satu ini gitu ya. Dan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi tamu-tamu yang lain gitu ya. Karena buat gue sebenarnya, gue sama Toto sama Steven itu kan bikin kepo buku itu sebenarnya dasarnya adalah karena kita kepo. Ada orang di kereta lagi baca, gue sampai gini-gini nih, lo baca apa sih? Kayaknya asik banget gitu. Kita selalu kepo, pengen tahu bacaan orang lain, dan sekarang ya kita sebarkan dengan pola ini, jadi kita tahu lagi, oh nih yang menginspirasi Novia tuh bukunya seperti ini gitu. Tapi definitely Vagabond gue ambil. Mantap. Ada juga satu ya. Ada. Yang kena. Ada. Oke. Closing remark. Cia, closing remark. Closing remark. Alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Terima kasih kepada Bapak Rane Terima atas kasih, undangannya. terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Dika yang sudah bekerja keras Betul. mengatur lampu, mengatur kamera. Iya. Kan? Selama ini Terdampar itu selalu pakai cukup dengan handphone saja gitu. Tapi kalaupun dengan handphone juga bukan masalah. Bukan masalah, tapi ini kan kemewahan yang luar biasa. Aku bisa dapat lighting begini nih. Emang gitu kadang orang kalau udah kena kemewahan, dia akan selalu mencari kemewahan dengan cara apapun. Oh gitu ya? Iya, kayak misalkan ada orang nih udah di posisi nomor 1 terus dia kayak gue nyaman nomor 1, ntar anak-anak gue juga harus merasakan kenyamanan gue, seperti itu misalnya. Samsul. Oh ya Allah, ya Tuhan, maaf. Bener dong. Iya, Iya bener. kan, Betul, gak betul, sedikit seperti ini. Betul. Kayak Julius Tapi Caesar. Iya, tapi kan nggak salah, Nov. Lu ingin memberikan yang terbaik buat anak lu, Nov. Betul, nggak apa-apa banget, asal nggak satu kelompok besar yang dikorbankan. Nggak bilang negara, tapi kelompok besar. Kelompok besar. Kita sedang bicara tentang Julius Caesar Julius Caesar. dan Antonius dan Octavianus. Oh, jadi Julius Caesar ya? Iya, emang ngomongin siapa? Iya Enggak, kan? gue tiba-tiba jadi Julius Caesar. Udahlah. Oke, Nov, thank you banget ya, Nov. Thank you juga Sukses. Mas Rane. Mudah-mudahan lebih banyak travelingnya lagi. Amin. Mudah-mudahan bisa nonton Eurovision lagi. Amin. Bisa. Dia pernah ke Roland Garros loh, guys. Wah, gokil. Gue bilang, walaupun gue gak suka tenis, tapi itu sebuah Emang pencapaian. suka iseng aja. Suka iseng Terima aja. kasih Mas Rane dan Dika Thank sekali you. lagi. Thank you banget, Dika. Dan terima kasih juga untuk Meet and Grill. Weh, mantap.
Jadi Ya, kenyang. Kali-kali habis ini kan dikirim. Emang gara-gara Meet and Grill Kepo Buku isinya obongannya daging semua. Daging semua. Keren. Dan jangan lupa saus rahasianya. Wih. Cuma ada di Meet and Grill. Cuma jadi meet and grill. Keren banget. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Cut. Okay.